Halo teman-teman, selamat datang di channel Gas Football, tempat tepat ngobrolin sepak bola dan timnas. Dan jangan lupa subscribe biar channel ini makin berkembang. Lagi-lagi, media Vietnam Soha.vn menyindir timnas Indonesia dan PSSI. Mereka menyebut percuma mempunyai banyak supporter, tapi secara prestasi timnas Indonesia jauh di bawah Vietnam dan Thailand. Dalam beberapa tahun terakhir, AFF memberi kepercayaan kepada Indonesia untuk menjadi tuan rumah turnamen. Ambil contoh tahun ini yang mana Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah 3 event kelompok umur garapan AFF, yaitu Piala AFF U19, U16, dan Piala AFF U18 Wanita 2022. Alasan AFF menunjuk Indonesia tentu karena antusiasme besar yang dimiliki pecinta sepak bola tanah air. Meski yang bermain hanya tim nasional kelompok umur, belasan ribu penonton bakal memadati stadion. Ambil contoh saat timnas Indonesia U19 menghadapi timnas Myanmar di matchday pamungkas grup A Piala AFF 2022 yang dilangsungkan di Stadion Patriot Candrabaga pada Minggu 10 Juli 2022. Saat itu sebanyak 18.000 penonton memadati Stadion Patriot. Jumlahnya bisa lebih banyak lagi jika tidak ada pembatasan penonton di stadion. Soha menyadari antusiasme supporter sepak bola di Indonesia sangat besar, namun Soha menyayangkan antusiasme besar itu tidak dibarengi dengan prestasi. Secara supporter, Indonesia memang lebih unggul ketimbang Vietnam dan Thailand saat menjadi tuan rumah Piala AFF kelompok umur. Namun yang paling penting adalah prestasi. Indonesia jauh tertinggal dari Vietnam dan Thailand. Tulis Soha.vn. Sekarang tugas timnas Indonesia U16 untuk membungkam Soha. Sekedar diketahui Indonesia menjadi tuan rumah Piala AFF U16 2022 yang dilangsungkan di Yogyakarta pada 31 Juli hingga 12 Agustus 2022. Lebih lanjut, pelatih timnas Indonesia Sinteyong mengungkapkan kelemahan skuad Garuda sejak tahun 1996 hingga saat ini. Penilaian tersebut tak lepas dari pengalaman Sinteyong saat berseragam Korea Selatan yang mampu mengalahkan Indonesia dengan skor 4-2. Sinteyong menilai jika timnas Indonesia nyaris tak ada perubahan sejak pertama kali pelatih asal Korea Selatan bertemu dengan Indonesia pada tahun 1996. Menurutnya, kondisi fisik pemain Indonesia masih terbilang lemah dan hanya terdapat 2 gaya permainan saja. Menurut saya hampir sama saja. Jadi pada 1996 saya pertama kali datang ke Indonesia. Saya melihat fisik pemain Indonesia lemah dan gaya permainannya dibagi menjadi 2, kata Sinteyong. Pelatih yang berhasil mengalahkan Jerman bersama tim Korea Selatan tersebut mengungkapkan 2 bagian yang dimaksud ialah terdapat 5 pemain bertahan dan 5 pemain menyerang. Di sisi lain, dia mengaku kedatangannya sebagai pelatih timnas Indonesia salah satu tugasnya ialah untuk mengubah kondisi fisik pemain. Menurutnya, saat ini fisik pemain mengalami perubahan yang signifikan. Untuk itu saya berusaha mengubahnya dan para pemain saat ini banyak mengalami perubahan dan para supporter juga merasakannya sama seperti itu. Itulah yang saya tahu sampai saat ini tentang kelemahan timnas Indonesia yang harus diperbaiki, kata Sinteyong. Apa yang diungkapkan oleh Sinteyong terkait kondisi pemain timnas Indonesia dibenarkan oleh para penggemar sepak bola tanah air. Silakan tulis tanggapan kalian di kolom komentar dan jangan beranjak dulu karena masih ada pembahasan menarik setelah ini.